Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Perkenalkan saya MP ya. MP adalah singkatan dari Mak Paijah. Paijah adalah nama kuno ya, nama kuno yang saya pakai untuk menunjukkan bahwa saya adalah salah satu pecinta hal-hal yang berbau kuno ya. Kemudian saya adalah seorang, untuk kalian yang baru ya, baru gabung di channel saya adalah seorang pembimbing spiritual, konsultan spiritual ya, yang menggunakan tarot sebagai media untuk membaca energi. Oke. Dan kali ini ya, saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke dimensi lain ya, melewati kartu tarot. Kita akan cek energi tentang sesuatu hal yang banyak dibicarakan orang, begitu ya. Apakah itu? Ini tentang negeri di selatan sana, di selatan, katanya di selatan Jawa ya, yang orang banyak menyebutnya kerajaan pantai selatan, atau yang dikenal dengan ratunya, Ibu Ratu pantai selatan, begitu ya. Kita melakukan cek energi saja. Benarkah ada dan bagaimana secara energi, begitu ya. Apa saja yang bisa dilihat ya melewati kartu tarot, maksudnya apa kata kartu tarot, begitu ya. Kita akan membaca itu. Oke, baiklah, kan kita mulai. Tentang kerajaan selatan, ada Six of Wands. Ini menandakan bahwa di selatan sana sudah banyak dikenal orang, jadi banyak orang sudah percaya, banyak orang masyarakat Nusantara percaya dengan adanya kerajaan selatan itu yang dipimpin oleh Ibu Ratu itu ya. Oke, saya akan meminimalisir untuk menyebut nama beliau ya. Saya juga tidak enak, saya sebenarnya juga tidak terlalu tidak terlalu sering membahas beliau agar tidak tidak terjadi koneksi yang berlebihan, begitu ya. Oke, saya tidak ingin mengganggu secara energi dengan beliau, begitu. Jadi beliau ini memang sudah dikenal, banyak orang mempercayainya, banyak orang mengeluh-elukannya, begitu ya. Dan memang di sana itu, kalau dari pembacaan ini ya, kartu ini ya, jadi sedikit gambaran, ada ada penjaganya, penjaga gerbangnya, ada tentu saja setiap negeri ini ada masyarakatnya, begitu ya, yang tinggal di sana. Dan kalau saya tidak salah lihat, banyak yang berkulit hitam seperti orang Afrika, begitu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang tahu ini ya. Oke, ini sekedar informasi, kalian bisa jadikan ini hiburan. Oke, lanjut. Wah, ngeri juga ya. Saya sebenarnya ngeri kalau perjalanan dimensi itu ya. Mau tidak mau tarot akan menghubungkan kita dengan dimensi lain. Kalian yang bisa pakai energi, kalian akan bisa merasakannya di sini ya. Bagi yang belum, anggap hiburan ya, sekali lagi hiburan. Oke, di sana ada sosok-sosok hijau-hijau, begitu ya, makhluk-makhluk hijau, begitu. Ada naga hijau, sangat terlihat sekali. Naga ini kemungkinan ya penjaga di sana, atau prajurit di sana, atau penghuni di sana, salah satunya, begitu ya. Wah, naganya keren, ngeri. Ngeri dan keren. Oke, kalian pasti pernah dengar tentang kereta kencana ya, kereta kencana, kendaraan di sana. Jadi di sana itu, ini menurut pembacaan energi ya,
Dan saya sendiri juga pernah melihatnya sih, tapi saya tidak melihat ada penumpangnya, hanya melihat kereta kencananya saja tanpa penumpang, tidak tahu siapa yang punya. Ya, jadi kendaraan mereka adalah kereta kencana. Dan menurut pengalaman saya, ketika saya diperjalankan dengan menaiki kereta kencana itu ternyata sangat canggih. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan jadul-jadulan, itu tidak. Yang saya tahu ada kereta kuda begitu, kereta kencana namanya. Kemudian ada kusir, kemudian ada tempat penumpang di belakangnya. Nah, di depan kusir ini ada alat canggih sekali seperti pesawat, seperti helikopter, ya pesawat begitulah ya, dengan banyak tombol begitu. Nah, si pemegang kendali itu ternyata bukan kusir. Jadi kusir ini mengikuti kendali dari ini yang di belakangnya, yang duduk di belakangnya. Aduh, sorry guys. Jadi yang naik kereta kencana ini dia yang pegang remote, seperti remote ya. Remote ini dipegang untuk mengendalikan arah angin ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi bukan kusirnya justru yang menjadi pengendali utama loh ya. Jadi ini sepertinya kusir itu hanya seperti asisten kayak gitu, penyeimbang mungkin begitu. Apa ya, itu pengalaman saya ketika diperjalankan untuk menaiki kereta kencana. Nah, semoga kalian di sini beberapa punya pengalaman yang sama, atau mungkin pernah melihat, boleh sharing di kolom komentar ya. Oke, jadi kendaraannya kereta kencana begitu ya. Oke, lihat lagi. Wah, di sana itu banyak makhluk-makhluk ini ya, makhluk-makhluk kerdil juga. Makhluk kerdil, makhluk raksasa ada juga. Wah, ngeri ya. Kalau dilihat dari tarot ini ya. Oke. Jadi begini guys, ini saya mendeteksi tentang pesugihan itu ya. Ya, pesugihan ini sebenarnya ya salah satu jadi bukan yang saya lihat loh ya, bukan ibu ratunya yang di sini. Jadi mereka yang meminta pesugihan ini ke makhluk-makhluk penduduk sana. Ya, namanya sebuah negeri itu seperti kita ini negara ya, negeri begitu ya. Nah, di sini tuh ya ada oknum-oknum tertentu begitulah ya. Nah, jadi mereka orang-orang yang katanya meminta pesugihan itu ke makhluk-makhluk itu, penghuni di sana di selatan itu. Jadi bukan ibu ratunya ya. Seperti itu yang saya lihat, yang saya rasakan ya. Jadi ada makhluk-makhluk oknum tanda petik begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekali lagi anggap hiburan, oke. Baiklah, di sana guys ada seorang putri yang cantik. Seorang putri yang cantik duduk di singgasananya. Siapakah beliau? Ya, kepala saya sudah ada ya, seperti yang berjalan-jalan. Oke, kita tunggu dulu. Kita lihat kartu-kartu yang lain ya. Di situ tadi ada seorang wanita cantik duduk di singgasana. Ya, oke. Di sini seorang ratu. Oke. Jadi begini. Menurut energi yang saya baca, di sana itu memang ada seorang ratu ya. Dia memakai mahkota, ada tongkat komando, dijaga oleh sosok-sosok tertentu begitu ya, entitas atau penjaga di sana begitu. Berarti dia memang seorang ratu ya, yang memegang kendali atas negeri itu, negeri selatan. Dan tadi putri yang terlihat tadi itu ya kemungkinan putri-putri di sana ya, yang saya lihat itu. Kita lihat lagi. Kepala saya sudah merinding, bukan merinding ya, seperti ada yang berjalan-jalan di atas kepala. Oke.
Wah, ngeri juga ya. Di sana itu guys, pohon itu bisa menyerupai manusia. Pohon-pohon di sana itu menyerupai manusia. Ada wajah-wajah manusia di sana. Di gerbang-gerbangnya ada wajah-wajah menempel muka manusia begitu guys. Ngeri nggak sih? Iya, ini hiburan jadi tidak apa-apa ya. Tidak usah terlalu dianggap serius. Mungkin kalian yang pernah mengalaminya, melihat atau diundang ke sana ya. Di sana ada pagar-pagar yang terdiri dari manusia. Jadi manusia itu jadi pagar di sana. Mungkin yang dahulunya ada hubungan apa begitu ya, yang bagaimana begitu. Dulunya manusia seperti kita, tapi di sana dia jadi pagar. Jadi pagar, jadi apa ya, wajah-wajah yang nempel di apa kayak gapura begitu. Entah apa yang terjadi ya. Ya mungkin pernah ada urusan lah ya mungkin dengan sana, karena jiwa kita itu itulah, berhati-hatilah dengan jiwa kita, jangan sampai kita tidak punya kesadaran sehingga kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan saat ini. Disitulah ilmu spiritual diperlukan ya. Oke, baiklah. Memang di sana itu negerinya makmur ya. Istilahnya memang banyak harta yang berlimpah, melimpah ruah. Banyak harta lah ya, mungkin emas, berlian, perak, mungkin begitu-begitulah ya. Banyak harta yang dijaga oleh makhluk kecil-kecil itu yang tadi saya bilang. Seperti liliput itu, apa ya namanya, makhluk kerdil. Makhluk kerdil itu sebenarnya saya tidak yakin dia itu apa ya, murni makhluk halus itu, saya kok tidak yakin, karena menurut pengalaman saya, makhluk-makhluk kecil ini bisa bersentuhan dengan benda materi. Saya pernah melihat langsung dengan mata telanjangnya. Mereka itu menabrak gelas, tapi memang kecepatannya yang luar biasa, kayak gitu. Gelas ini tabrak dan pecah. Beberapa gelas yang ada di lantai ya, gelasnya di lantai, mereka melewati itu dan ketabrak. Nah, berarti kan ini dia itu materi, dia itu benda padat sebenarnya. Ya tidak mungkin kalau dia berwujud non materi, dia bisa menabrak seperti itu, bersentuhan dengan benda materi. Kemudian saya juga melihat dia bisa melempar sesuatu, memegang benda materi dan melemparkannya. Memegang. Jadi bukan dengan kekuatan ajaib gitu, bukan, memang dipegang dan dilempar. Itu berarti kan ya dia sejenis kita sebenarnya. Mungkin karena dia punya kekuatan tertentu dan umurnya panjang, mungkin begitu ya. Jadi ya dia bisa menyentuh benda-benda kita ya. Berarti mempunyai ini kemungkinan dulunya seperti kita begitu ya, penduduk lampau begitu, yang akhirnya terpisahkan oleh sebuah energi begitu. Tapi dia sebenarnya seperti kita, cuman bentuknya, wujudnya kecil seperti anak, kira-kira usia berapa tahun ya, 5 tahun, 4, 5 tahun, 3, 4, 5 itulah ya. Tapi wajahnya tua ya, yang tua, yang masih anak-anak ya kelihatan anak-anak, yang remaja ya remaja, cuman badannya kecil tapi ya tua begitu ya. Mereka memakai pakaian sama seperti kita, ada yang cuma pakai celana saja ya, dan yang saya tahu mereka nakal ya, kayak anak-anak itu nakal, nggak tua nggak muda, nakal begitu ya. Jadi perhiasan harta-harta di sana itu yang jaga makhluk-makhluk kerdil itu ya. Jadi kemungkinan benar bahwa dahulu kita itu dengan bangsa-bangsa seperti itu tuh dulu sama, orang sekarang, orang umum menyebutnya bangsa jin ya, katanya begitu. Kemungkinan dulu kita itu hidup berdampingan, kemudian sekarang dipisahkan secara dimensi begitu ya, biar tidak saling mengganggu, biar bisa beraktivitas masing-masing, biar bisa menjalankan kehidupannya masing-masing, mungkin begitu
ya, karena banyak pelanggaran-pelanggaran antar dimensi seperti pernikahan beda jenis begitu tuh, maksudnya beda makhluk begitu. Nah nanti itu akhirnya terus melahirkan apa ya, anak-anak yang akhirnya disebut katanya siluman lah, apalah begitu ya, muncul jenis baru dan bingung tinggalnya di mana, manusia bukan, setan bukan, jin bukan, kayak gitu-gitulah ya. Oke. Wah, saya sampai kehausan. Minum dulu ya kak. Minum dulu, jangan lupa minum. Oke, lanjut. Yang saya lihat ya, banyak naga di sana. Wah, naga ini naganya ngeri-ngeri, naganya besar-besar. Ada naga merah, ada naga hijau, ada naga biru, ada naga laut lah ya. Jadi naga itu ada naga laut, ada naga langit begitu. Mungkin naga laut itu yang tinggal di laut, naga langit yang tinggal di langit, mungkin begitu ya. Ya, tapi ini naga, sangat besar. Ngeri ya, ngeri. Masih merinding-merinding ini kepala. Bukan merinding, kalau saya tuh kepala seperti ada yang jalan-jalan gitu. Energi ya, bisa saja itu spirit juga bisa ya. Oke, baiklah. Yang saya lihat ya, ini tentang sang ratu di sana. Jadi beliau ini sosoknya sosok yang adil, bijaksana begitu. Beliau ya bisa mengadili, tentu saja adil dan mengadili. Jadi beliau ini jika ada ketidakadilan begitu ya, ada mungkin pertikaian atau apalah ya, nah beliau ini yang mengadili dengan kebijaksanaannya. Beliau ya memang orang yang bisa adil, mampu untuk adil, memang tugasnya juga. Beliau seorang yang welas asih juga ya. Oke. Baiklah, jadi begini guys, videonya sudah cukup panjang ini. Kita jalan-jalan lintas dimensi ya, sekali-kali. Oke, jadi kalau yang terlihat dari kartu ini, beliau ini memang banyak urusannya dengan dunia kita ya, dunia manusia. Beberapa keluarga tinggal di dunia manusia secara jiwa ya, mungkin berwujud manusia seperti kita, atau di antaramu ini ada yang memang di dalam dirinya itu ada anggota dari sana yang menyatu dengan dirimu ya, biasanya punya ikatan khusus begitulah ya. Tentu saja ikatan masa lalu juga ada. Makanya ada yang mengaku ini, mengaku itu begitu ya. Ya, kita hargai saja. Dibiarkan saja. Dihargai. Asal tidak berbuat onar gitu ya. Kalau hanya mengaku apalah ruginya bagi kita. Dibiarkan saja. Diiyakan saja. Jangan membuli, biarkan saja, karena itu akan ada prosesnya. Jadi di sana pun ya beliau punya wewenang untuk mengadili tentang jiwa-jiwa penduduk sana yang mengganggu masyarakat bumi. Karena bagaimanapun antar dimensi ini ada peraturan yang berlaku, tidak bisa sembarangan ya, begitu. Jadi berhati-hati saja. Banyak oknum-oknum yang mengaku aku, itu biasa. Asal kita tidak menjustis saja, sudahlah, biarkan saja. Asal tidak menyenggol kita, biarkan saja. Beda lagi kalau nyenggol ya, maksudnya menyakiti atau apa, beda. Beda lagi. Oke. Jadi untuk ke sana itu tuh ada portal, memang ada portal gaib yang menghubungkan antara dimensi kita dengan dimensi di sana. Nah, kalian yang mempunyai
apa namanya, tiket lah ya, free pass untuk ke sana ya, bisa masuk kapan saja ya. Biasanya sana yang memberi free pass, jadi kayak kita diberi apa ya, kita diberi tanda pengenal atau semacam visa begitulah ya, untuk kunjungan begitu. Orang-orang tertentu biasanya ini ya. Saya juga pernah diberi itu, tapi tidak pernah saya gunakan karena saya berpikir saya mau ngapain ke sana begitu ya. Mungkin kalian yang punya free pass juga, tiket masuk istilahnya, kapan saja bisa ke sana, kapan saja bisa bertemu. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya urusan sekedar apa namanya, ya tentang cinta kasih begitu saja, tidak ada urusan lain selain cinta kasih. Dia biasanya punya free pass ya, masuk kapan saja, tidak ada urusan selain hubungannya dengan cinta kasih. Memang ini adalah, beliau ini terkenal dengan Dewi Welas Asih juga ya. Kalian yang di bawah naungan beliau ya biasanya adalah orang-orang yang welas asih, setahu saya begitu ya. Oke. Wah, sudah cukup panjang. Ini kartu terakhir ya. Oke. Baiklah, ini jika dilihat ya. Jika dilihat dari kartunya, ini di sana itu memang ada apa ya? Semacam kegiatan ritual yang ada ritual yang orang yang bangsa manusia itu menyebutnya tumbal kayak gitu-gitu loh. Nah, ini saya kurang paham tumbal ini untuk apa. Apakah karena perjanjian masa lalu biasanya loh ya, perjanjian leluhur tentang keilmuan kayak gitu-gitu. Keilmuan rata-rata yang pernah saya tanyakan. Kalau harta itu ya baru-baru saja. Jadi di zaman-zaman dahulu perjanjian itu kebanyakan keilmuan, bukan harta. Harta itu baru-baru saja, itu pun hanya oknum-oknum tertentu. Kalau beliau sendiri tidak ada urusan dengan harta benda, ya oknum-oknumnya saja yang seperti itu. Ini menurut pembacaan energi ya, sekali lagi dibuat hiburan. Bagi kalian yang tahu, ya begitulah, kalian pasti mengerti apa yang saya maksud. Jadi mungkin ada perjanjian, jadi tidak mungkin kalau tidak ada perjanjian ya, karena ya sejak zaman dahulu keilmuan itu kan sudah ada yang pernah saya tanyakan, apa yang membuat mereka terhubung dengan kita, salah satunya itu ada perjanjian keilmuan ya. Tadi sudah saya bilang terakhir ya, ini muncul lagi satu kartu saja ya, terakhir 8, 5, 10, 14. Oke, 14 ini adalah angka 1 adalah kekuatan, 4 adalah para spiritmu yang hubungannya dengan orang-orang dalam lingkup welas asih. Kamu dijaga oleh itu ya, termasuk Ibu Ratu tadi itu berada di angka 4 istilahnya begitu. Oke, ini adalah beliau menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang secara ini ya kaya raya secara energi ya. Namanya juga seorang pemimpin negara ya, pemimpin negeri ini tidak bisa dibuat main-main juga. Jadi tidak akan mudah ditemui dengan cara-cara yang seperti banyak kita lihat di masyarakat kita. Jadi seperti kita bertemu kepala negara ada protokolernya, apalagi bertemu beliau yang wilayahnya cukup besar dan terkenal. Jadi harus melewati protokoler yang tidak mudah pasti, kecuali orang-orang terpilih, kecuali orang-orang yang welas asih ya. Sudah cukup pembacaan kartu tarot hari ini ya. Terima kasih. Salam sayang selalu untukmu, jangan lupa subscribe. Oke, bye bye.